Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Nurlazi Putri dari kelompok 3 untuk mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum di Gerombol 6 PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, di sini kelompok 3 mendapatkan pokok bahasan yaitu tentang prinsip berkelanjutan. Untuk anggota kelompok 3, teman-teman bisa lihat pada layar yang ada di depan terdiri dari 7 anggota. Nah, untuk pembagiannya, ini saya akan perkenalkan yang pertama, saya sendiri Lisa Nurlazi Putri sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Kemudian selanjutnya pemateri yang kedua ialah Fikra Hafizumi, dan pemateri ketiga ada Sandra Devi, pemateri keempat ada Kevin Abrar Yulhar, dan pemateri selanjutnya ada Jeliana, kemudian pemateri selanjutnya ada Rini, dan pemateri terakhir ada Zulna Juwita. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasan-pembahasan berikutnya, tentunya yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar-mengajar. Nah, kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari dalam sistem pembelajaran. Nah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu Fikra, tentang prinsip pengembangan kurikulum. Begitupun selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman nantinya sesuai pembagian yang telah saya sebutkan tadi. Prinsip pengembangan kurikulum. Untuk prinsip pengembangan kurikulum yaitu ada 5. Yang pertama ada prinsip kontinuitas, kemudian ada prinsip relevansi, ada prinsip efektif, prinsip fleksibilitas, dan prinsip efisien. Yang mana yang pertama akan saya jelaskan mengenai prinsip kontinuitas. Untuk prinsip kontinuitas itu adalah berhubungan atau berkesinambungan. Artinya, prinsip kontinuitas ini merupakan prinsip pengembangan kurikulum, di mana kurikulum harus ada keterkaitannya atau ada kesinambungannya antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, yaitu antara jenjang pendidikan 1 dengan jenjang pendidikan lainnya. Sekian prinsip dari saya, penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sandra Devi. Kepada Sandra dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tujuan prinsip kontinuitas. Tujuan prinsip kontinuitas merupakan bahan atau materi kurikulum yang perlu dikembangkan secara berkesinambungan mulai dari jenjang SD, LTP, SMU atau SMK sampai dengan perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar peserta didik bisa maju secara sistematis, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan bagi pengajar yaitu guru maupun bagi peserta didik. Selanjutnya aspek prinsip kontinuitas. Aspek prinsip kontinuitas yaitu terdiri dari bahan atau materi kurikulum perlu dikembangkan secara berkesinambungan mulai dari jenjang SD, SLTP, SMU atau SMK sampai ke perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa bias maju secara sistematis. Untuk itu, dalam pengembangan materi kurikulum harus diperhatikan minimal 2 aspek kesinambungan, yaitu 1 materi kurikulum yang diperlukan pada sekolah atau tingkat yang ada di atasnya harus sudah diberikan pada sekolah tingkat yang ada di bawahnya. Dan 2, materi yang sudah diajarkan atau diberikan pada sekolah atau tingkat yang ada di bawahnya tidak perlu lagi diberikan pada sekolah atau tingkat yang ada di atas. Selanjutnya masuk pada faktor yang perlu diperhatikan dalam prinsip kontinuitas. Yang pertama adalah jenjang pendidikan, selanjutnya satuan pendidikan, dan perkembangan siswa. Implementasi prinsip kontinuitas di sekolah, prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah, yaitu SDN 02 Batu Hampar, di mana relevansi kurikulum dengan prinsip kontinuitas pada kelas 3 pelajaran IPA terdapat materi tentang wujud benda.
Kemudian, pada kelas 4 terdapat materi perubahan atau transformasi wujud benda. Materi tersebut merupakan kelanjutan dari materi wujud benda. Hal tersebut menunjukkan adanya prinsip kontinuitas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Selain kontinuitas antar tingkat, hal yang harus diperhatikan juga adalah kontinuitas antar berbagai mata pelajaran atau bidang studi. Artinya, antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain memiliki hubungan keterkaitan. Misalnya, pada tingkat sekolah dasar, untuk membentuk pola lantai tari pada pembelajaran SBDP, guru bisa menghubungkan dengan materi matematika, yaitu tentang bentuk-bentuk bangun datar. Itu artinya, materi tentang bentuk bangun datar sudah harus diberikan di jenjang pendidikan atau kelas sebelumnya. Karena materi antar kelas dan di setiap jenjang pendidikan harus disajikan secara runtut. Dan tidak mungkin seorang siswa kelas 3 sekolah dasar tanpa menguasai dan memahami materi kelas 2 sedikit pun. Bisa paham pada materi-materi pada level setelah. Saya Zulna Juwita akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok, yaitu tentang implementasi prinsip kontinuitas di sekolah, yaitu pada materi teks deskripsi. Yang pertama, pada jenjang sekolah dasar, implementasi prinsip kontinuitas di sekolah jenjang SD hanya dibuat sederhana dan dalam kalimat-kalimat tunggal yang pendek. Siswa juga hanya diminta untuk memahami apabila menulis pun juga dalam bahasa yang sangat sederhana. Selanjutnya pada jenjang SMP, implementasi prinsip kontinuitas di sekolah jenjang SMP, materi teks deskripsi diberikan dalam porsi yang lebih detail. Objek yang digunakan juga lebih bervariasi, seperti rincian suatu tempat pariwisata yang dikembangkan dalam bentuk pamflet. Selanjutnya pada jenjang SMA, implementasi prinsip kontinuitas di sekolah pada jenjang SMA dimuat materi teks deskripsi dibuat lebih ilmiah dengan kata-kata teknis yang dalam materi teks laporan hasil observasi.